Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Irwanisyar dengan NIM 20100120110 dari kelas PAIC ingin melaksanakan tugas final sejarah pendidikan Islam. Saya akan memaparkan PPT yang telah saya buat, yaitu materi pertama, mengenal madrasah di Indonesia. Madrasah adalah tempat pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Sejarah kemunculan madrasah di Indonesia pada abad 20 ini ada juga yang memperkirakan berbarengan dengan munculnya ormas Islam, semisal Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain. Dari berbagai literatur tentang kemunculan madrasah di Indonesia dapat dijelaskan bahwa paling tidak ada dua faktor yang melatar belakangi munculnya madrasah di Indonesia. Dua faktor tersebut yaitu yang pertama adalah adanya gerakan pembaharuan Islam di wilayah Timur Tengah dan Mesir, di mana banyak pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Timur Tengah setelah kembalinya dari wilayah tersebut membawa semangat pembaharuan ke tanah air. Adapun masalah yang muncul pada madrasah saat ini, untuk permasalahan pendidikan Islam di madrasah yaitu pertama, lemahnya akhlak siswa di madrasah, yang kedua, kurangnya kontribusi siswa dalam menyiarkan ajaran Islam di masyarakat, dan yang ketiga, berkurangnya minat siswa dibandingkan pada sebelumnya dan banyak yang memilih untuk pindah ke sekolah umum. Selanjutnya, mengenal pesantren di Indonesia. Asal-usul pesantren tidak jelas dan tidak banyak referensi yang menjelaskan kapan pesantren pertama mendiri. Bahkan istilah pesantren, kedang santri masih diperselisihkan antara asal katanya pesantren berasal dari kata santri yang mendapat imbuhan awalan dan akhirannya menunjukkan tempat. Dengan demikian, pesantren artinya tempat para santri. Selain itu, asal kata pesantren yang terkadang dianggap gabungan dari kata san, manusia baik, dengan suku tra, suka menolong, sehingga kata pesantren dapat diartikan tempat pendidikan manusia baik-baik. Pertumbuhan kelembagaan pesantren. Akar historis keberadaan pesantren dapat dilajak jauh ke belakang ke masa-masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Ketika para wali songo menyiarkan dan menyebarkan Islam di tanah Jawa, mereka memanfaatkan masjid dan pondok pesantren sebagai sarana dakwah yang efektif. Para wali songo itu mendirikan masjid di padepokan atau pesantren sebagai pusat kegiatan mereka dalam mengajarkan dan mendakwahkan agama Islam. Setelah melalui beberapa kurun masa pertumbuhan dan perkembangannya, pondok pesantren bertambah banyak jumlahnya dan tersebar di pelosok-pelosok tanah air. Pertumbuhan dan perkembangan pesantren ini didukung oleh beberapa faktor sosio-kultural keagamaan yang kondusif sehingga eksistensi pesantren ini semakin kuat berakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Adapun karakteristik pendidikan pesantren yaitu materi pelajaran, metode pengajaran, jenjang pendidikan, fungsi pesantren, prinsip-prinsip pendidikan pesantren, sarana dan tujuan pesantren, kehidupan kiai dan santri. Selanjutnya, pendidikan Islam di sekolah umum. Dasar dan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga menyimani ajaran agama Islam dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama Islam agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Pendidikan Islam merupakan bagian dari upaya untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dalam diri penganutnya. Sejalan dengan itu, maka rujukan yang dijadikan landasan pemikiran pendidikan Islam itu diidentik dengan sumber utama ajaran Islam itu sendiri, yakni Al-Quran dan Hadis. Pendidikan agama Islam di sekolah umum. Pada sekolah umum, keberadaan pendidikan agama Islam merupakan suatu masa pelajaran yang wajib diberikan kepada semua pelajar muslim sebagai partisipasi masyarakat Islam dan mencerdaskan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum diatur dalam undang-undang, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan, biaya pendidikan, tenaga pengajar, kurikulum, dan komponen-komponen pendidikan lainnya. Selanjutnya yaitu mengenal tokoh pendidikan Islam di Indonesia atau biografi. Hakikat pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa Muslim yang bertakwa secara sadar, mengarahkan dan membimbing
pertumbuhan serta perkembangan fitrah atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Adapun tokoh pendidikan Islam di Indonesia, yang pertama Zainuddin Labai El-Yunusi, yang kedua Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang ketiga Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari, yang keempat Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus, yang kelima Muhammad Nasir, yang keenam Kiai Haji Abdul Halim, yang ketujuh Abdul Karim Amrullah, yang kedelapan Rahman El-Yunusiyah, dan yang kesembilan Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Selanjutnya dikotomi pendidikan. Dikotomi pendidikan Islam adalah dualisme sistem pendidikan antara pendidikan agama Islam dan pendidikan umum yang memisahkan kesadaran keagamaan dan ilmu pengetahuan. Dualisme ini bukan hanya pada dataran pemilahan, tetapi masuk pada wilayah pemisahan dalam operasionalnya, pemisahan mata pelajaran umum dengan mata pelajaran agama, sekolah umum dan madrasah yang pengelolaannya memiliki kebijakan masing-masing. Adapun faktor munculnya dikotomi pendidikan, yang pertama, faktor bidan pengembangan ilmu yang terus berkembang begitu cepat sampai menghasilkan cabang disiplin ilmu baru, sehingga dapat menjadi jarak antara cabang disiplin ilmu induknya, ilmu umum dengan ilmu agama semakin jauh. Yang kedua, faktor sejarah budaya umat Islam yang mengalami masa kemunduran atau stagnan pada abad pertengahan sekitar tahun 1250 sampai 1800 Masehi, yang tidak lain dikarenakan sebuah kesalahan sejarah yang sampai saat ini pengaruhnya bisa dirasakan. Dan yang ketiga, faktor permasalahan internal bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi penduduk masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Selanjutnya, problem pendidikan Islam masa otonomi daerah. Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan perundangan tentang otonomi pengelolaan pendidikan sebagai hal yang menyangkut kepentingan publik, maka kebijakan di bidang pendidikan harus sejalan dengan kebijakan publik. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 telah mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab negara. Dengan demikian, hal-hal yang menyangkut pembiayaan pendidikan juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Kewenangan pemerintah pada bidang pendidikan. Pada kelompok bidang pendidikan dan kebudayaan disebutkan bahwa kewenangan pemerintah pusat meliputi hal-hal yaitu menetapkan standar kompetensi siswa dan warga belajar, serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional, serta pedoman pelaksanaannya. Penetapan standar materi pelajaran pokok, penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik, dan penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, perguruan tinggi Islam di Indonesia. Perguruan tinggi Islam adalah salah satu stratum pendidikan Islam yang berbeda pada level tertinggi. Eksistensi pendidikan Islam dalam kancah pendidikan nasional di Indonesia memiliki urgensi yang sangat besar, utamanya sebagai pilar bagi bangunan pendidikan Islam secara keseluruhan. Perguruan tinggi Islam memiliki misi sebagai Center of Excellence untuk menghasilkan para sarjana yang sejajar serta manfaat pendidikan bagi stakeholder. Adapun sejarah kemunculan madrasah di Indonesia pada tahun 1927, kedua adalah faktor ekstern, yaitu respon atas kebutuhan masyarakat untuk merealisasikan kehidupan beragama di tanah air dan masuknya pengaruh ide-ide pembaruan pemikiran Islam ke Indonesia. Haidar mengungkapkan bahwa dapat dipastikan sesuai dengan kebijakan kolonial Belanda bahwa yang menjadi mahasiswa dari lembaga pendidikan tinggi yang didirikan oleh kolonial Belanda adalah masyarakat elit bangsa Indonesia. Sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda sekitar tahun 1930-an, umat Islam di Indonesia mulai berkeinginan bercita-cita untuk mendirikan perguruan tinggi. Adapun masalah yang muncul pada madrasah saat ini, Islam tidak bisa dilihat sebagai doktrin semata, tetapi menjadi jalan hidup sekaligus sebagian dari pembangunan ilmu pengetahuan. Lihat betapa perguruan tinggi Islam perlu mengagendakan keterpisahan dari radikalisme yang mulai merasuk ke pendidikan tinggi. Ini satu pekerjaan rumah tersendiri. Mampukah perguruan tinggi keagamaan Islam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum ada dalam kitab-kitab fikih, tetapi juga jangan sampai meributkan sebuah isu yang justru karena kesilapan di awal proses riset.
Baik, itu saja materi, itu saja pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.